awal, konseli menghubungi konselor melalui WhatsApp. Melalui chat WhatsApp, konseli mengatakan bahwa ingin melakukan konseling bersama konselor. Kemudian, konselor membagikan link aplikasi Zoom Meeting dan meminta konseli untuk bergabung di aplikasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hanifah. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya Hanifah hari ini? Alhamdulillah baik. Kenapa lesu nih Hanifah? Ya, Bu. Tadi kena marah pula sama ibu tuh. Gak nampak nih ibu mukanya. Lihat sama ibu mukanya. Udah makan belum nak? Sedih, Bu. Nangis, aku pengen nangis. Tunggu dulu, jangan nangis dulu. Udah makan belum nih? Udah. Walaupun sedih harus tetap makan ya Hanifah ya. Oke. Lagi di mana nih Hanifah? Udah di rumah, Bu. Udah di rumah. Oke. Nah, Iya. Sama siapa aja nih di rumah? Di rumah sendiri, Bu. Ayah sama ibu kemana? Sendiri. Ayah sama ibu kemana? Ada di kebun Cinang. Ibu juga? Kalau ibu di rumah tetangga tadi ada masak-masak kan. Situ dia. Jadi ini di rumah sendiri. Oke, nah kalau boleh tahu nih Bu nih, kan secara nih kita belum pernah bertemu nih secara langsung. Ibu baru pertama kali juga nih lihat muka Hanifah, ternyata cantik ya. Hanifah, kakak beradik ada berapa nak? 4, Bu. Ada 4. Hanifah anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua. Yang kakak satu udah kerja atau kuliah? Kuliah sekarang, nggak kuliah lagi, kerja. Oh, sekarang udah kerja. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah Hanifah sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Ibu. Belum? Dulu SMP-nya di mana, Nak? Di SMP 6 apa? Di SMP 6. Di sana nggak ada guru BK ya? Ada? Tapi nggak kayak gini. Nggak apa? Tapi nggak kayak gini, apanya tuh belajarnya kayak guru BK gitu. Kalau ada masalah, baru sama ibu itu. Kalau ada masalah sama ibu tuh gitu. Tapi masalah kayak nggak kayak gini. Lagian, ya. Oke, nah sebelumnya proses konseling ini tentunya berbeda ya, Nak ya, dari curhat biasanya. Nah, proses konseling itu Ibu jelaskan dulu karena Hanifah belum pernah melakukan konseling, tentunya perlu Ibu jelaskan nih apa sih konseling itu. Nah, konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh guru BK dalam hal ini Ibu sebagai guru BK dan Hanifah sebagai konseli di sini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bersama-sama dalam mengentaskan atau mengatasi masalah yang sedang Hanifah alami. Nah, jadi dalam proses konseling ini Hanifah tidak perlu khawatir atas misalnya nih, Bu, nanti teman-teman yang lain tahu nggak nih Bu? Atau Bu, guru-guru yang lain tahu nggak nih Bu? Tentunya tidak ya Nak, karena guru BK itu sendiri memiliki kode etik atau juga yang disebut dengan azas. Nah, dalam bimbingan konseling itu memiliki azas kerahasiaan. Jadi, segala yang kita bicarakan di sini, apapun yang kita bicarakan di sini, hanya Ibu dan Hanifah tentunya yang tahu, hanya kita berdua yang tahu ya. Jadi, Ibu harapkan di sini Hanifah secara terbuka dan secara
secara sukarela untuk menyampaikan apapun yang sedang Hanifah alami dan apapun yang sedang Hanifah rasakan dan apapun yang sedang mengganggu pikiran Hanifah. Sampai di sini paham, Nak? Oke, jadi Hanifah nanti nggak usah malu-malu ya. Oke, nah anggap aja ini ibu nih sebagai teman, tetapi tetap secara profesional tentunya ya nak ya. Oke, nah sebelumnya proses konseling kita ini akan berlangsung selama 45 menit. Menurut Hanifah cukup nggak kira-kira 45 menit? Cukup, Bu. Oke, cukup. Kalau begitu langsung aja kita mulai ya. Sekarang coba deh Hanifah ceritakan sama Ibu apa yang sedang mengganggu pikiran Hanifah sekarang. Ceritakan. Silahkan. Gini, Bu. Kan sebelumnya nilai Hanifah itu kan ada yang nggak tuntas. Jadi kan setiap nilai yang nggak tuntas itu di sebuah kelas menghadap ke guru yang bermasalah tuh, Bu. Ya. Pak, berhadapan dengan Ibu Silvi yang mengajar seni budaya. Ya. Nah, terus kan jadi ya dari situ kan Ibu tuh nengok kan absen IPA tuh apa semua. Jadi IPA tuh nggak pernah ngerjain tugas. Terus kan apa alasannya Ibu tuh kan disuruhnya kan Hanifah kasih alasan. Jadi Hanifah kasih alasan HP Hanifah ini kan bukan sama Hanifah terus. Jadi kan HP Hanifah ini sama Hanifah belajar ini sering rusak kan bukan. Jadi kan ada bilang sama Ibu, Bu, saya tuh absen kok Bu, ngerjain tugas Bu, tapi HP saya kayak gini Bu. Belum Hanifah jelaskan lagi Ibu tuh udah marah sama Hanifah. Jangan kok kira guru ini semua tuh bodoh kan Bu. Nah terus gimana ya Bu? Pas dicantum kan guru-guru kan banyak kan Bu. Terus itu dia tuh apa? Semakin banyak guru tuh di situ itu marah terus sama Hanifah Bu. Seolah-olah Hanifah tuh diperlukan di situ, diperlukan sama Ibu. Jadi gimana ya Bu? Ibu tuh pokoknya marah-marah di situ. Ya Hanifah tahu Ibu tuh salah, mungkin karena Hanifah tuh bilang sama Ibu alasannya kenapa. Tapi Ibu tuh bilang kira gue ini semuanya bodoh, bukannya Hanifah bilang gue bodoh atau gimana. Tapi gimana ya Bu? Ibu tuh gak percaya sama Hanifah, Ibu tuh marah-marah. Jadi kan Hanifah ke sekolah, jadi dia dibilang sama Bu Fitri, ayolah sama Ibu tuh dulu bilang apa yang harus dituntaskan katanya kan. Jadi Hanifah tanya sama Ibu tuh, Hanifah tuh udah bikin tugas, udah kasih buku sama Ibu tuh. Terus dibilangnya, dari ini kok sedikit kata Ibu tuh kan, nggak lengkap, saya minta lengkap katanya kan. Kan saya kerjakan ini Bu yang belum saya kerjakan di classroom kan. Tadi yang saya minta kata Ibu tuh, pokoknya Ibu tuh nggak bentar lah, pesan Ibu tuh nggak diterima sama dia. Ya, jadi Ibu tuh marah-marah pokoknya Bu. Ya gimana ya Bu? Kayak Ibu tuh udah capek-capek ngerjain tugas tapi dia tuh marah-marah, disuruh ngulang. Jadi Hanifah bertanya yang mana Bu harus bilang tuh Bu, apa caranya sendiri? Kan Hanifah bertanya sama dia Bu, yang mana harus dikerjakan. Hanifah kan nggak tahu. Ibu tuh marah-marah, mau kerjakan semuanya ini. Jadi Hanifah tuh udah kerjakan semuanya, nanti nggak diterima. Jadi Hanifah tuh capek aja Bu. Mohon maaf. Tuh bingung sama Ibu. Hanifah, maaf ya. Maskernya dibuka ya nak ya, suaranya kurang jelas nih Ibu. Oke, udah Hanifah? Ya Bu. Udah nak? Udah.
Oke, nah jadi dari hak cerita Hanifah tadi juga berdasarkan chatting kita semalam ya nak ya, dapat Ibu simpulkan bahwa Hanifah merasa sedih ya atas hal-hal yang dilakukan oleh guru bersangkutan ya nak ya. Kalau Ibu boleh tahu itu hari apa? Kejadiannya tuh hari apa? Apa ya? Hari Senin hari Kamis. Hari Senin, Bu. Hari Senin kemarin? Berarti sudah satu minggu lagi. Berarti sudah 2 minggu berlalu ya? Ya, Bu. Oke. Ya, ini Pak situ juga lagi. Ada apa sama Ibu itu tadi? Tadi udah ketemu sama Ibu? Udah. Terus tadi udah ketemu nih sama Ibu tuh. Terus gimana perasaan Hanifah nih ketemu sama Ibu tuh tadi? Ya perasaannya tuh gimana ya, Bu? Masih gimana ya? Masih sedih gitu kalau ketemu Ibu. Kita rasa takut terus ya ada takut kali, Bu. Jumpa Iya, Ibu mengerti sekali apa yang Hanisa rasakan, mulai dari perasaan sedih, karena mungkin Hanifah nggak terbiasa ya diperlakukan seperti itu. Mungkin Hanifah nggak terbiasa dikerasin ya, anaknya ya, nak ya? Iya. Nah, juga hal yang kedua yang Ibu rasakan nih, yang Hanifah rasakan adalah malu ya. Hanifah malu karena pas itu dilihat sama orang banyak, mulai dari kakak kelas dan juga guru-guru yang lain. Betulkah seperti itu? Nah, seolah-olah Hanifah tuh murid yang gimana ya, Bu? Yang bodoh tuh gimana? Kan guru-guru banyak sih tuh, jadi ya gitu. Malu. Iya, Ibu paham nih apa yang Hanifah rasakan. Nah, menurut Hanifah, Ibu tuh marah-marah seperti itu tuh kenapa tuh? Menurut Hanifah lah, menurut Hanifah secara siswa dan guru lah. Menurut Hanifah, kenapa tuh Ibu tuh bisa seperti itu? Ya, juga bukan nggak menjadi tugas, nggak ada nafsu, tapi Bu di HP Hanifah tuh selalu ngabsen tuh, makanya Hanifah tuh bingung. Hanifah tuh udah coba jelasin sama Ibu tuh, Bu, kalau di HP saya kayak gini, Bu, tapi kok di HP Ibu tuh nggak pernah ngabsen, nggak pernah masuk, Bu. Ibu tuh marah-marah. Kamu kira saya itu bodoh atau gimana, katanya? Nggak perlu kok stres kayak gini, di HP Ibu tuh kayak gini-gini. Ada buktinya sama saya. Terus saya tuh bingung, saya tuh udah bilang sama Ibu tuh, udah mau ditengok HP saya tuh, tapi Ibu tuh nggak percaya, Ibu tuh masih keras gitu, Bu. Gitu. Ya, sabar ya nak ya, Ibu paham nih, paham sekali apa yang Hanifah rasakan. Dan Hanifah juga menyadari nih, itu merupakan kesalahan dari Hanifah terkait dengan tidak terlambatnya Hanifah mengumpulkan tugas ya. Tetapi hal itu juga karena ada alasannya, karena HP Hanifah terkadang dipakai sama orang tua. Seperti itu? Ya, rusak terus buat itu, rusak. Sering jadi rusak. Kalau dipakai itu juga, iya, sering rusak. Oke. Nah, kalau sekarang nih Hanifah pakai HP yang mana nih? HP itu? Iya, HP itu cuma satu, Bu. Hanifah tuh nggak boleh main HP. Jadi kalau pakai HP itu ada batasnya. Itu kalau pergi mana ya kan buka waktu saya tuh. Iya. Ibu paham sekali nih apa yang Hanifah rasakan dan Ibu mengerti apa yang Hanifah rasakan. Nah, sekarang Ibu tanya nih sama Hanifah, sebenarnya keinginan Hanifah sekarang itu apa? Apa yang Hanifah inginkan sekarang terkait dengan permasalahan Hanifah dengan Ibu Silvi tersebut? Ya pokoknya pengen cepat-cepat selesai dari masalah Ibu tuh. Nggak ingin bersangkutan lagi sama Ibu itu. Nggak mau ngapa? Cepat-cepat selesai dari masalah sama Ibu itu. Nggak mau lagi sama Ibu itu kalau ada masalah.
Oh, oke, bagus. Hanifah menyadari nih pengen cepat selesai. Nah, apakah Hanifah pengen ibu pertemukan dengan ibu itu atau kayak mana? Ibu dia macam takut sama ibu tuh. Iya, ibu ngerti nih, Hanifah takut. Karena memang sih, tapi perlu nih Hanifah ketahui nih. Oke, sekarang ibu punya sesuatu yang bisa nih Hanifah nanti coba tengok ibu dulu. Coba tengok ibu dulu. Ibu punya nih satu buah nih minuman bersoda. Perhatikan ibu ya. Dan satu lagi aqua. Aqua minum aqua biasa dan satu lagi Fanta merupakan minuman bersoda nih. Nah, jika nih perhatikan ibu, jika ibu kocok nih aqua ibu kocok sekeras-kerasnya, dia tetap hasilnya gimana? Coba Hanifah bayangkan nih, juga Hanifah sedang mengkocok botol aqua berisi air putih biasa, Hanifah kocok sekeras-kerasnya. Hasilnya apa? Hasilnya kayak itu Bu, nggak berubah. Tetap tenang, tidak berubah kan? Nah, jika nih, atau selanjutnya ibu coba kocok nih minuman bersoda nih sekeras-kerasnya. Apa yang akan terjadi ketika ibu membuka tutup botolnya? Bisa nggak Hanifah bayangkan? Apa yang akan terjadi? Kayak mana? Coba. Apa? Jadi itu berubah, itu keluar dia kayak bukan itu, kayak sudah itu. Oke, bagus. Hanifah udah bisa nih menyimpulkan apa yang terjadi dari dua botol yang ibu punya ini. Nah, ini nih ibarat emosi yang ada di dalam diri seseorang. Di dalam diri seseorang, dalam hal ini bisa jadi Hanifah dan bisa jadi Ibu Silvi yang merupakan guru seni budaya tersebut. Nah, artinya apa? Artinya busa yang dikeluarkan ini adalah emosi sesaat aja, nak. Nah, apalagi nih, ibu nih udah tahu juga nih kayak mana Ibu Silvi itu sebenarnya. Sebenarnya Ibu Silvi itu hari itu ya habis hari itu aja. Besoknya dia udah lupa sih sebenarnya. Nah, seperti itu. Sama seperti minuman bersoda yang udah ibu kocok ini. Nanti kalau udah diam lagi, udah bisa lagi kan seperti biasa. Paham nggak Hanifah sampai di sini? Paham kan? Ibu setiap itu setiap tapi Bu, setiap ibu setiap itu jumpa sama Hanifah itu gimana ibu pandangannya itu berbeda kayak tadi bukan? Kayak tadi Hanifah itu berhadapan sama Bu Nuraini, jadi kan Bu Nuraini itu kan Hanifah kan nggak bikin soal, Bu Hanifah kan nggak tahu. Hanifah cuma isinya kan, terus Bu Silvi ini nengok sama Bu Nuraini kan. Terus kata Ibu Fitri, ibu tuh kayak bicara gitu lah sama Bu Nuraini itu, kasih kode kayak gimana Bu, yang marahin terus katanya. Oke. Nah, jadi Hanifah merasa Ibu Silvi itu udah kayak punya dendam pribadi sama Hanifah seperti itu? Bukan dendam Bu, kayak apa ya Bu, kayaknya itu kayak nggak suka sama Hanifah tuh gitu. Udah punya feeling yang nggak seret gitu ya sama Hanifah. Oke. Nah, sekarang ibu tanya nih sama Hanifah, apa sih yang Hanifah inginkan gitu sekarang? Contohnya nih, misalnya Bu Hanifah tuh pengen ketemu nih sama Ibu Silvi, terus Hanifah pengen minta maaf, apa sih sebenarnya salah Hanifah, terus juga Hanifah pengen jelasin nih Bu seperti ini, biar antara Hanifah dengan Ibu Silvi udah nggak ada lagi masalah. Apakah Hanifah pengen seperti itu? Hanifah kalau jumpa sama ibu tuh nggak berani Bu, dekat ibu itu ada gimana ya Bu, nggak berani jumpa sama ibu itu. Dia harus diberanikan, nak. Nggak apa-apa, ibu tuh sebenarnya baik sih menurut ibu. Cuman kita memang harus pandai-pandai, yang namanya guru
Yang namanya guru, menurut Hanifah guru tuh harus diapain? Coba. Ya, dihargai, Bu. Dihargai, dihormati, ya. Yang namanya guru, sesalah apapun, tadi juga Hanifah udah menyadari nih, sebenarnya itu tuh awalnya kan memang kesalahan dari Hanifah sendiri, gitu, nak. Iya kan? Nah, jadi coba deh Hanifah bilang ke ibu, kira-kira apa sih yang Hanifah inginkan sekarang gitu. Akan ibu lakukan apapun yang Hanifah inginkan, akan ibu berusaha deh bantu Hanifah untuk mencapai keinginan-keinginan Hanifah tersebut. Oke, silahkan katakan sama ibu. Ya, Hanifah tuh pengen untuk selesai masalah itu. Ibu tuh apa disuruhnya Hanifah tuh ngerjain tugas semuanya dari bab 1. Hanifah kan udah tahu, Bu. Hanifah nanya sama ibu itu marah-marah terus. Ibu tuh disuruh Hanifah ngerjain tapi nggak tahu Hanifah ngerjain mana. Hanifah kerjain tapi nggak dikasih nilai, nggak diterima gitu, Bu. Sekarang Hanifah tuh bingung terus. Jadi tugas-tugas yang udah Hanifah kumpul nggak dinilai sama Bu Silvi. Tapi diterimanya, diambilnya atau dikembalikan lagi ke Hanifah. Diterima aja, tapi disuruhnya buat lagi dari bab 1 katanya. Oke. Nah, Hanifah terus disuruhnya nih buat dari bab 1. Hanifah udah kerjain belum? Tadi itu dari tadi dibilang ibu buat lagi dari bab 1 juga katanya. Oke. Nah, kalau sesuai dengan saran ibu tadi, untuk Hanifah bertemu dengan ibu tuh dengan perantara ibu gimana? Mau nggak kira-kira? Oke, pada Bu. Mau nggak kira-kira seperti itu? Ya seperti pertama ibu gimana, Bu? Apa? Seperti apa? Apa nak? Nggak jelas nih, putus-putus. Apa, Bu? Lewat perantara itu. Maksudnya gini, kita ketemu bertiga, Hanifah, Bu Silvi, Ibu. Mau nggak? Nanti sebelumnya Ibu jelaskan dulu nih sama Bu Silvi kayak mana gitu. Nanti baru deh hari apa kita janjian gitu. Jadi kita ketemu nih bertiga. Nah, kalau seperti itu Hanifah mau nggak kira-kira? Jadi setelah itu Ya, berakhir, tapi apa? Iya, tapi apa dulu Bu kerja tugas dari ibu dulu nanti kayak reaksi ibu tuh masih terima atau enggak baru itu. Oke. Jadi Nah, coba berusaha dulu disuruh ibu tuh yang kerja tuh dulu. bagus nih. Nah, Ibu apresiasi nih sama hal-hal yang bisa Hanifah lakukan sebelum bertemu dengan Ibu itu ya. Ya? Oke, bagus. Nah, Ibu sangat mendukung nih Hanifah kerjakan dulu tugas-tugas yang diperintahkan sama Ibu tuh. Nah, terus yang kedua, baru deh nanti calling Ibu, kapan nih kira-kira Bu, saya pengen nih menyelesaikan masalah dengan Bu Silvi. Nah, tentunya dengan bantuan Ibu. Nah, jadi nanti Hanifah chat aja Ibu lewat WA, kapan-kapan kita berjumpanya. Nah, bisa Ibu bantu Hanifah sebisa Ibu. Gimana kalau seperti itu? Oke. Iya, Bu. Nah, sekarang saran Ibu, Hanifah jangan sedih lagi ya. Nah, masalah terus yang bikin Hanifah benar-benar sedih itu sebenarnya apa? Karena malunya kah atau karena nggak terbiasa dimarahi atau gimana? Dimarahin terbiasa, dimarahin terbiasa. Apa Bu? Yang sampai saat ini dirasakan itu rasa malu, Bu. Malu gitu di depan guru, malu lagi Bu. Ya, pada saat hal itu terjadi, siapa aja yang ada di ruangan tersebut?
Hanya ada guru, ada kelas, ada ya pokoknya situ hampir situ Bu. Ibu tuh udah balang tak betah Mm. Nah, sampai tadi Pak tuh nggak berani ketemu sama ibu Silvi itu. ya, oke. Kalau itu ada juga satu Bu, cuma berani ya. Udah takut itu loh Bu. Ya, Ibu paham nih. Nah, jadi menurut Hanifah nih, Hanifah malu karena di depan orang banyak ya, mulai dari guru-guru, kakak kelas, dan lain-lainnya. Nah, tapi menurut Hanifah, yang hal tersebut itu tadi juga Hanifah mengatakan itu juga merupakan kesalahan dari Hanifah. Nah, jadi hal apa nih yang pengen Hanifah lakukan sekarang untuk memperbaiki kembali hubungan Hanifah dengan Bu Silvi tadi? Hal apa yang pengen Hanifah lakukan? Kira-kira nih, hal apa yang pengen Hanifah lakukan untuk memperbaiki kembali hubungan Hanifah dengan Bu Silvi tadi? Sebelumnya saya akan mengerjakan tugas-tugas dulu sebelum menemui Bu Silvi. Ya Bu. Nah, oke. Nah, jadi Hanifah mengatakan yang pertama Hanifah akan menemui Bu Silvi ya, dan yang kedua Hanifah akan mengerjakan terlebih dahulu tugas-tugas sebagai bahan Hanifah untuk menemui ibu tersebut. Nah, perlu Ibu katakan lagi di sini bahwa antara guru dengan siswa itu tentunya ada batasan. Nah, kita sebagai siswa, Hanifah nih, di sini Hanifah sebagai siswa, Hanifah tentunya harus menghormati dan menghargai guru ya. Nah, jadi tentu yang namanya orang tua mungkin punya masalah atau mungkin punya masalah yang lain atau dan mungkin saja Hanifah lagi apesnya waktu itu. Jadi Hanifah nih sasaran kemarahan mungkin yang lain masalahnya nggak bermaksud nih sebenarnya Ibu tuh untuk sama Hanifah, tapi Hanifah yang jadi sasarannya gitu. Paham maksud Ibu? Nah, oke. Nah, sekarang apalagi nih yang pengen Hanifah, masih ada nggak yang pengen Hanifah ceritakan gitu? Masih ada nggak yang pengen Hanifah ceritakan gitu sebelum kita akhiri proses konseling kita? Apa? Udah sampai di. Oke, nah terima kasih ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, gimana perasaan Hanifah setelah konseling ini berakhir? Gimana nih perasaannya? Ya, dari situ Bu bisa curhat sama Ibu, terus bisa dapat solusinya. Ya agak tenang gitu dan sebelumnya. Oke, alhamdulillah ya. Nah, Ibu harap Hanifah jangan sedih lagi. Sekarang Hanifah pasang muka senyum nih kayak Ibu nih. Oke, senyum ya. Cantik, anak cantik, hidung mancung. Nah, nggak boleh sedih ya. Oke. Ibu yakin nih Hanifah adalah anak yang baik, pasti akan mengerjakan tugas-tugas. Ini cuma terkendala karena masalah daring. Nah, kita doakan ya Nak ya, agar pandemi ini segera berakhir, biar kita bisa belajar lagi seperti biasa dan gak ada lagi nih kendala-kendala seperti ini yang bikin Hanifah sedih lagi ya. Oke, boleh nggak Ibu lihat senyum Hanifah sekali lagi yang manis? Keluarkan senyum termanis yang Hanifah punya gitu. Jangan nangis lagi, nanti Ibu ikutan nangis. Oke, coba. Apa? Bawa suasana aja Bu, sedih aja gitu kalau cerita itu. Iya, oke. Nggak usah lagi kita bahas itu ya. Coba Ibu pengen lihat nih senyum termanis Hanifah sebelum ini tuh mati. Soalnya 2 menit lagi nih bakalan mati nih Nifah.
Soalnya tadi kita bilang 40 menit kan. Oke. Nah, kan cantik kalau kayak gitu. Hitungan cukup. Nah, karena udah berakhir nih, udah dapat juga kesimpulan ya dari konseling kita pada hari ini. Ibu harap nggak ada lagi air mata ya, nggak usah sedih lagi. Setelah Hanifah mengerjakan tugas-tugas nantinya, silakan WA Ibu dan kita akan menemui Ibu itu bersama-sama, oke? Nah, bagus. Nah, nanti apapun masalah yang Hanifah alami lagi, Hanifah boleh juga nih cerita sama Ibu apapun masalahnya, oke? Oke. Nah, ya, sama-sama. Terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan selamat siang. Jangan lupa makan siang ya. Lupakan harus isi perut biar sehat, oke? Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Hanifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Konselor membagikan link Google Form lembar kerja peserta didik konseling individual. Kemudian, di akhir kegiatan proses konseling, konselor membagikan instrumen evaluasi konseling individual dan meminta siswa untuk mengisi lembar evaluasi tersebut melalui Google Form.